Hai. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom. Mari sebelum melayani, sebelum ibadah, kita mulai doa kita ya. Kita harus setia di dalam doa kita ya, termasuk hari Minggu, karena kita mau setia sampai Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Amin. Yuk kita sama-sama datang sama Tuhan. Engkau baik Bapa, pagi hari ini, di hari Minggu ini Tuhan, kami datang kepada Bapa. Kami membawa hidup kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami mau memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, sebab Dia begitu baik. Yuk kita minta Tuhan memurnikan hati kita. Thank you Lord, thank you Lord. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Benar Bapa. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Oh, murnikan hatiku Tuhan, seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Oh, ku ingin mengalami kemuliaan
seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggamanmu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Murnikan hatiku Tuhan seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Murnikan hatiku Tuhan seperti hati-Mu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Oh, bentukku dalam genggaman-Mu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Oh, ya ralama ya ralalala kanama ya ralalalama. Sharananama ya ralalalama ya ralalalama ya ral. Ya rararama ya raramase. Kami rindu mengalami Engkau. Oh, nama ya ralalalala shandara ralalalala ya ralalaba. Yesus, kami mau dimurnikan, kami mau tulus melayani-Mu. Kami mau Tuhan nama-Mu dimuliakan. Ya balalalala ya ralalalala sana. Ujilah kami Tuhan, bentuk kami supaya kami jadi seperti-Mu. Oh, namanya ralalalala, murnikan hidup kami, murnikan hati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya.
kasih, Engkau baik. Kami mau memiliki hati yang murni, sebab segala sesuatu yang ada pada kami semuanya berasal daripadamu, semuanya adalah milikmu. Baik hidup kami, apa yang kami punya, semuanya adalah kepunyaan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada Bapa. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku, amin, yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa, amin, persembahanku yang terbaik. Katakan lagi, segalanya, segalanya yang kumiliki, semuanya kan ku bawa persembahanku, amin, yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa, kan ku bawa persembahanku, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kita berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Allah kita yang hidup. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami di dalam nama Yesus. Katakan amin. Dalam waktu yang singkat ini, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kita dengar firman Tuhan, untuk kita menyembah Tuhan. Ya, siapa di sini yang rindu hari ini diberkati, boleh lambaikan tangan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Semua kita semangat. Karena berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya, yang percaya katakan amin. Kita buka yuk di dalam Yudas pasal 1. Kita harus tahu ini ya. Saya ingin mengajar Bapak Ibu Saudara supaya kita tidak tersesat, supaya kita benar-benar tahu siapa diri kita sebenarnya, di mana posisi kita sebenarnya.
Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Nah, Yudas pasal 1 ayat yang keempat. Iya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang, mana itu? Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Kita lihat di sini tetap ditampilkan. Ya, ya. Di sini Yudas mengatakan, ini bukan Yudas Iskariot ya yang nulis ya, bukan ya kitab ini ya, tetapi Yudas murid Yesus ya, ya mereka ditunjuk oleh Jadi Yudas ini bukan Yudas Iskariot. Nah, di sini kitab ini dituliskan ya, Bapak Ibu Saudara, untuk memperingati umat-umat Kristen di mana-mana. Artinya juga ini untuk kita. Ini firman Tuhan untuk kita. Ya. Nah, ini Yudas ini nih saudaranya Rasul Yakobus ya. Nah, di sini dikatakan ya, sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Rasul boleh dibilang Yudas ini memperingati umat-umat Kristen di mana-mana. Hati-hati pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat bisa masuk di tengah-tengah jemaat. Nah, kita sudah diperingati di dalam firman Allah. Kita harus kuat di dalam roh supaya kita bisa membedakan ini pekerjaan roh jahat atau Roh Kudus. Jangan sampai kita tidak bisa membedakannya. Ya, ternyata memang ada orang-orang yang telah lama memang untuk ditentukan oleh Tuhan untuk dihukum. Jadi jangan sampai kita ini dengan bebas dan leluasa. Ini nasihat gembala ya. Jangan sampai kita ini bebas dan leluasa menerima semua orang dengan tidak ada filter. Jangan. Supaya apa? Supaya jangan sampai mereka menyesatkan Bapak Ibu Saudara, membuat orang tersebut bebas leluasa untuk mempengaruhi yang lain. Nah, kita diberikan lagu tentang murnikan aku Tuhan. Murnikan aku, ya. Penting untuk kita dimurnikan supaya kita benar-benar mengetahui rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita enggak dimurnikan, kita akan dengan segala cara untuk mengambil domba-domba. Ya, tetapi Tuhan suka yang murni, Bapak Ibu Saudara. Sangat suka sekali. Ya. Bayangkan begini, kalau Bapak Ibu Saudara di rumah ya dipuji-puji, di rumah engkau dipuji-puji sama anakmu, sama orang-orang di rumahmu, misalnya sama orang tuamu dipuji-puji. Katakanlah engkau orang tua, ya dipuji-puji. Oh, tetapi kita kok merasakan kok aneh ya. Kok kayaknya mereka depan kita kok hanya senyum-senyum, tapi di belakang menggerutu. Dan ternyata ada udang di balik bakwan. Ya. Ternyata ada embel-embelnya. Dipuji-puji, dirayu-rayu, oh ternyata pengen ini, pengen itu. Wah, habis itu enggak begitu lagi. Ternyata tidak murni. Oh, pasti itu nyakitin hati. Ya, ngecewain banget. Nah, itu Tuhan tuh suka yang murni. Supaya apa?
Ketika ada orang-orang yang ingin merusak rumah tanggamu, ada orang-orang yang ingin merusak gereja, pelayananmu, kita tahu. Ya, kita tahu. Gak semua orang langsung terjun di dalam pelayanan kita. Gak semua orang langsung terjun masuk di dalam rumah kita. Kita lihat dulu siapa dia ini. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Di zaman sekarang ini, ya, banyak penipuan. Orang masuk sana sini gereja, oh ternyata ngelihat mana sumber-sumber yang tajir. Nah, itu yang dia dekatin untuk kepentingan dirinya sendiri. Makanya kita harus tough. Tahu tough? Tangguh. Ya. Wanita harus tough. Harus tangguh. Ya. Jangan sampai biarkan, ya, suamimu jatuh di dalam dosa. Jangan. Pertama harus berdoa dulu supaya orang-orang ini gak masuk dalam rumah tanggamu. Doa, puasa, datang sama Tuhan. Pasti Tuhan bela. Amin. Pasti Tuhan bela. Ya, filtermu akan kuat. Nah, gak sembarangan. Bahkan setan pun tidak akan berani menyentuh. Wah, gitu. Karena apa? Filtermu kuat. Ya, firman Tuhan di dalam hidupmu tuh kuat. Makanya harus banyak baca firman. Ya, harus hidup dalam doa, pujian dan penyembahan. Senang. Senang di dalam Tuhan. Jangan senang di dalam dunia. Ya, mereka ini hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapapun hati-hati. Makanya saya hati-hati kalau dia nih aneh-aneh. Ya, masa mau diajak pelayanan? Ya enggak lah. Ya, dibentuk dulu, dilihat dulu. Hati-hati. Rohnya bisa transfer. Ya jangan, makanya Bu Debbie Basa juga bilang, para pendeta-pendeta yang luar biasa tuh bilang, zaman sekarang ini di gereja-gereja banyak dibiarkan yang homo, lesbi, gay. Ya LGBT, apa itu namanya? LGBT Q. Q. Apa itu namanya? Banyak jadi WL. Berkhotbah, yang minum mabuk judi, berkhotbah. Ya Tuhan. Padahal gereja karismatik dibiarin begitu. Bukan hanya 1-2 gereja, banyak. Oleh sebab itu Bapak Saudara, jangan sampai yang namanya panggung ini, mimbar itu, ya sembarangan orang. Ya, spirit-spirit yang dari dulu yang tidak benar itu, ayo dimurnikan. Ganti yang baru. Bejana yang lama, ganti yang baru. Amin. Kita sudah diberikan, ya, bahasa roh, karunia roh. Jangan sampai itu dinodai oleh bejana yang lama. Ayo ganti kata Tuhan. Ya, lanjut ayatnya ini. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Ini kalau mereka terus terang. Kalau nggak terus terang gimana? Oh bisa. Dari statusnya kita lihat menyangkal Yesus. Dari statusnya kita lihat, ya, benci, apalagi, ya itu, tentang kebencian demi kebencian. Hati-hati itu. Mereka ini suka menyalahgunakan kasih karunia yang diberi. Gereja sekarang ini memang harus mengasihi, tapi juga harus tegas Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya, mau gak hidupmu dicoreng, dibuat najis lagi? Mau? Tentu tidak kan? Siapa mau? Kita ini sudah berjuang sampai sekarang. Dan kita akan mendapat sebentar lagi kemuliaan yang Tuhan beri. Masa kita mau dibalikin lagi ke kubangan babi? Ya tidak. Nah orang-orang seperti ini, hati-hati, jangan langsung diterima, apalagi tinggal di rumah kita, apalagi ya ada di area kita. Hati-hati.
mengerti Bapak Ibu Saudara. Tapi kan Pak, mereka terhilang. Mereka memang begini tapi mereka terhilang. Iya, terhilang. Tetapi doakan dulu. Jangan semuanya sambet menyambet masukin ke rumah. Nanti kalau sesuatu terjadi, ya. Saya itu sangat percaya intuisi, ya, istri saya. Percaya saya. Ya, kami di dalam men's camp, pria sejati itu diajarkan, istri kita punya intuisi yang tepat. Bukan berarti dia yang mengatur-ngatur kita. Tapi kalau kita mau bisnis, kita mau ketemu orang, biarkan istri kita berdoa dulu untuk kita. Biasanya tuh istri itu punya intuisi 95% lebih kuat daripada pria. Kalau kita kan pria ini terkadang mudah dikecoh. Ya dia orang baik ya, dia ini ya datang, termasuk saya. Tapi istri saya bilang, udah gak usah ketemu orang itu, gak usah bergaul, gak usah bisnis dengan dia. Saya bisnis dengan dia. Oh, saya pesan barang dengan dia. Aduh ya, dulu ya. Habis 3-4 juta gak dikirim-kirim barangnya, rugi kan? Betul kata istri. Udah diajarin di men's camp, di pria sejati. Aduh, ini garuk-garuk kepala gitu Bapak Ibu Saudara. Ini pelajaran nih. Ya, kita ini pria ini memang kepala rumah tangga. Tapi ingat, istri itu leher. Kepala ndak ada leher, ndak bisa bernapas kau. Ya. Tapi perempuan jangan juga menanduk suaminya. Ya. Tapi kalau misalnya suaminya bebal, ya udah sekali-sekali tanduk nggak apa-apa. Aduh, gimana sih ini pagi-pagi udah nanduk-nanduk ah. Ya nggak apa-apa, sekali-sekali ditanduk aja. Biar dia sadar kan, tanduk pantatnya itu. Ya, biar dia sadar. Iya Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo jangan biarkan orang-orang sembarangan masuk ke dalam pelayanan kita, masuk ke dalam rumah kita. Ya. Maksudnya tuh tinggal untuk memberikan dampak, itu hati-hati. Ya. Dia itu ingin melawan, dia itu hanya ingin mengambil kesempatan saja di dalam kesempitan. Nah, gimana sih mereka itu? Nah, ini ayat 16 ini dari Yudas pasal 1 ayat terakhir ya. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Tuh. Hidup menuruti hawa nafsunya. Tuh. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Tuh. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tuh. Kalau udah orang kayak gitu, ya, dekatin kita, gini gitu ingin mendapat keuntungan, kita ndak kasih, mereka marah, kelihatan. Ya, ngerti nggak di sini? Ayo punya filter. Saya yakin jemaat kita semua di Choir Church ini adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang luar biasa bersinar di akhir zaman. Katakan amin. Ya. Ya, ini untuk ya di YouTube. Dengar itu baik-baik. Ya. Apalagi kalau istrimu itu seorang pendoa. Ayo dengarkan dia. Dengarkan. Dengarkan juga dia. Jangan hanya keputusanmu. Ya, laki-laki kan maunya egois, maunya dirinya sendiri. Ya. Nah, laki-laki ini punya filter. Siapa? Istrinya. Ya, istrinya. Harus. Ya. Saya jangan gini-gini. Saya juga banyak ditegur sama istri saya. Diingatin. Kamu tuh gini-gini nih. Oh iya ya. Ampun Doro. Oh iya betul. Oh iya betul. Ya. Oke. Tetapi kalau misalnya ya kita lebih bijaksana ya, wah istri kita mah pasti lebih aman.
Oke, Bapak Ibu Saudara, saya ingin setiap kita dimurnikan oleh Tuhan. Siapa di sini mau dimurnikan? Boleh lambaikan tangan. Ayo kita dimurnikan yuk. Ternyata saya aja sekelas saya ini yang udah jadi hamba Tuhan, hamba Allah semua umur hidup ini, masih perlu dimurnikan, masih perlu dicek, masih perlu dikoreksi. Biar Tuhan turun tangan. Istri saya turun tangan. Orang-orang yang saya percaya turun tangan. Ya kan begitu. Ya Tuhan, saya mau berubah. Kalau saya mau berubah, Bapak Ibu Saudara harus mau berubah. Supaya apa? Gereja kita ini satu roh. Nah, berjalan bersama dengan Tuhan. Kan enak. Ya. Amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini lagi. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggamanmu, jangan lepaskan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Murnikan hatiku Tuhan, seperti hatimu. Murnikan pikiranku dari yang jahat. Bentukku dalam genggamanmu, jangan tinggalkan aku. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Ku ingin mengalami kemuliaan-Mu. Oh, haleluya. Ya Tuhan, murnikan setiap kami Tuhan. Biar hati kami jadi seperti-Mu. Apa gunanya kalau kami punya karunia-karunia roh, tapi kami tidak murni hati kami, hanya menggunakan nama Yesus untuk pencitraan, hanya menggunakan nama Yesus untuk karir. Apa gunanya semua itu Tuhan? Selain daripada kami dikatakan orang-orang bejat. Oleh sebab itu murnikan kami. Kami mau melayani-Mu dengan kemurnian. Kami mau mengalami kemuliaan-Mu. Bapa, sentuh hati kami. Biar setiap kami menyadari bahwa kami perlu dimurnikan oleh Tuhan. Dan dalam pemurnian itu kuatkan kami Bapa. Engkau berjanji menyertai kami. Biar setiap dalam pelayanan kami memuliakan Tuhan. Dalam setiap hidup kami memuliakan Tuhan. Bukan untuk memuliakan diri sendiri, bukan untuk membangun kerajaan sendiri. Oh Tuhan, biarlah itu jauh daripada kami. Ketika kami melayani hari ini, minggu depan, ataupun kapanpun, kami mau bersama-sama
hanya memikirkan kerajaan Allah dimuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati pelayanan kami hari ini. Sertai kami, setiap tim worship, multimedia, live streaming. Berkati Tuhan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Berkati mereka. Berkati umat-umat-Mu yang akan beribadah hari ini. Urapi, urapi, urapi. Dalam setiap apapun denominasi. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada di seluruh dunia ini. Urapi Bapa. Oh, dengar Tuhan, dengarlah Tuhan doa kami yang sederhana ini. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Berkati gereja kami dengan hadirat-Mu dalam bobot yang lebih besar. Hari ini kami akan belajar tentang satu tema, biar kami mengerti dan kami memahami. Bapa, berkati keluarga dari umat-umat-Mu ini. Urapi keluarga mereka, biar aku bernubuat, satu keluarga mereka menyembah dan memuji Tuhan. Satu keluarga mereka melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami. Kami mengucap syukur. Setiap setan, setiap roh teritorial ingin menghambat pelayanan kami hentikan pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan hadirat-Mu menguasai gereja kami, menguasai ibadah kami, menguasai semua yang kami lakukan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Berkati juga GBI Sungai Tatas agar mereka juga beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, kita ada ibadah jam 9 pagi onsite dan online. Ya, Tuhan berkati. Selamat pagi dan mana ini? Shalom. Iya. Selamat hari Minggu. Semuanya. Salam. Yesus memberkati kita. Salam, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.